Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus, penyakit kencing manis. Kita sudah membicarakan sebelumnya mengenai klasifikasi diabetes secara umum ataupun ada klasifikasi bentuk yang lain dari diabetes ya. Ada bentuk-bentuk yang umum ya, pradiabetes, diabetes 1, diabetes 2, tipe 1, tipe 2 dan tipe gestasional. Ini yang umum ya. Kemudian ada bentuk-bentuk lain ya. Ini sudah kita bicarakan dalam video sebelumnya. Sekarang kita akan sambung apa itu pradiabetes ya. Prediabetes atau pradiabetes ya. Apakah pradiabetes ini kondisi kesehatan yang bersifat serius atau mengancam ya, mengancam kesehatan, bahkan mengancam nyawa mungkin ya. Jadi pradiabetes ini adalah kondisi kesehatan yang serius di mana kadar gula atau glukosa dalam darah lebih tinggi dari normal. Akan tetapi belum cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes tipe 2 ya. Jadi dalam hal pradiabetes ini tidak ada gejala yang jelas ya, karena dia memang belum menjadi diabetes ya. Kalau sudah diabetes mungkin baru ada tanda dan gejala yang muncul. Tapi kalau masih pradiabetes ya mungkin saja ada tapi tidak merasa gitu ya. Jadi mungkin seorang tidak mungkin mengalaminya ya, dan tidak mengetahuinya ya. Dengan kata lain, pradiabetes ini mungkin seorang mengalaminya, tapi karena tidak ada tanda dan gejala yang jelas, dia tidak mengetahuinya ya. Jadi ini sebetulnya tanda yang bahaya ya. Tanda-tanda bahaya ya, tanda alarm ya, alarm ya. Alarm kalau orang itu, alarm ya. Jadi tanda-tanda yang bisa menyebabkan seseorang itu dalam keadaan bahaya ini ya. Ini bahaya nih kalau sudah pradiabetes ya. Jadi inilah mengapa pradiabetes itu penting diketahui ya. Jadi sebelum orang menderita diabetes tipe 2, mereka hampir selalu memiliki pradiabetes. Jadi ini namanya faktor resiko ya, orang-orang yang mengalami diabetes tipe 2. Ya, ini selalu keadaan gula darahnya atau glukosa darahnya tinggi. Pradiabetes lebih tinggi dari normal. Tapi belum sampai mencapai gula darah atau glukosanya orang yang diabetes. Dan kalau sudah menderita pradiabetes, dia akan mendapat diabetes tipe 2 kalau tidak dirawat atau tidak dilakukan perlakuan-perlakuan yang bisa mencegahnya mendapat diabetes tipe 2. Jadi hampir selalu orang-orang yang mengalami diabetes tipe 2 menderita pradiabetes. Dikatakan ya di Amerika Serikat sekitar lebih dari 1 dari 3 orang memiliki pradiabetes. Dengan kata lain ya, di antara 3 orang itu lebih dari seorang ya. Lebih dari seorang ya bisa 2 kan. Tapi ini kalau 1 dan 3 ini susah. Jadi kalau di antara 30 orang gitu ya, dikalikan 10 aja. Di antara 30 orang, nah 10 orang lebih bisa menderita pradiabetes. Ini di Amerika ya. Di kita Indonesia nggak tahu nih, karena belum ada kajian-kajian yang lengkap dan belum ada sumber informasi yang mengumpulkan ya. Yang mengumpulkan mungkin ada informasi-informasi ini hanya
mungkin soliter ya, sendiri-sendiri gitu. Belum ada dikumpulkan data yang akurat ya, atau ada kajian-kajian yang bisa kita akses ya, dengan baik dan benar. Dan dikatakan orang-orang yang mengalami pradiabetes ini lebih dari 80% mereka tidak menyadari bahwa mereka mengalami pradiabetes. Jadi bahaya nih kan, 80% lebih dia tidak merasa dia sudah mengalami pradiabetes. Jadi sekali lagi pradiabetes ini akan menempatkan seseorang yang mengalaminya ya, dalam peningkatan resiko terkena diabetes tipe 2 ya. Tidak hanya itu saja, juga penyakit jantung ya. Kenapa? Karena kadar gula darahnya tinggi dari normal ya, sehingga mungkin saja ya, terjadi penyumbatan pada arteri jantung ya. Dan juga menyebabkan jantung bekerja keras karena density atau densitas kekentalan darahnya itu lebih kental dari normal ya, karena glukosanya tinggi. Dan juga bisa menyebabkan stroke ya, karena terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak. Karena terjadi penyumbatan mungkin akan mengalami pecah dia, terutama kapiler ya. Kapiler ini mudah tersumbat dengan darah yang mengental, densitinya tinggi. Jadi glukosa berasal dari makanan yang kita makan ini ya, sebaiknya dikurangi ya, terutama orang-orang yang sudah mengalami pradiabetes ya. Jadi periksakanlah diri kita ini ya, periksakan diri Anda ya. Apalagi kalau Anda mengalami kegemukan, obesitas ya. Jadi terlalu banyak glukosa dalam darah dapat merusak tubuh Anda dari waktu ke waktu ya. Kerusakan jangka panjang akibat glukosa tinggi ini tadi sudah kita katakan, terutama pada jantung ya, pembuluh darah dan ginjal Anda ya. Jadi yang berhubungan dengan pembuluh darah lah, jantung, pembuluh darah itu sendiri, kemudian ginjal ya. Kenapa ginjal? Ginjal ini banyak pembuluh darah, pertama pembuluh darah kapiler ya. Glomerulus itu adalah pembuluh darah ya, kapiler di sana. Ini bahaya karena ginjal ini fungsinya menyaring darah kan, filter. Jadi darah itu difiltrasi di ginjal untuk buang ureum ya, masuk ke dalam urin. Tapi karena glukosa tinggi ini bahaya. Glukosa ini membuat darah menjadi kental, densitinya tinggi. Karena kental susah dia disaring. Macam kita aja kalau kita mau menyaring air gula itu ya, apalagi kalau masuk ke kapiler ini susah dia, bisa-bisa kapilernya tersumbat ya. Nah ini menyebabkan, kalau sudah tersumbat menyebabkan mula-mula gangguan, akhirnya menyebabkan penyakit ginjal ya, penyakit kidney, renal disease. Kalau jantung tadi, jantung punya arteri ya, begitu juga dengan adanya glukosa dalam darah, kerja jantung akan meningkat. Apalagi kalau sudah sumbatan pada pembuluh darah, terutama juga kapiler ya, di perifer, bagian-bagian pinggir badan nih, di jari kaki, jari tangan ya. Yang lebih sering itu ke jari kaki karena letaknya di bawah ya. Ini bahaya, kadang-kadang bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di kaki ya. Karena darah kan ke bawah nih, turun ya. Ini biasa terjadi penyumbatan. Kalau sudah terjadi penyumbatan bisa terjadi gangren ya. Kakinya itu menjadi hitam ya. Gangren hitam, akhirnya mati, nekrosis, lepas dia ya. Ini mula-mula karena terjadi penyumbatan pada pembuluh darah ya. Inilah bahayanya glukosa tinggi pada darah ya. Jadi tadi terutama jantung, pembuluh darah dan ginjal. Ini mungkin sudah dimulai begitu
gula darah lebih tinggi dari normal, mulailah dia akan mempengaruhi fungsi kedua organ ya. Pembuluh darah ini sebetulnya organ juga ya, tapi dia sangat banyak ya. Organ utamanya jantung, sistemnya kardiovaskuler ya. Jadi ada baiknya ya orang-orang yang kegemukan, obesity ini periksalah, terutama kalau sudah umur 40 ke atas ya, periksakan gula darah Anda ini, apakah Anda mengalami pradiabetes ya. Artinya kalau gula darah Anda lebih tinggi dari normal tapi belum cukup untuk didiagnosis sebagai diabetes, maka keadaan Anda disebut pradiabetes ya. Kalau sudah pradiabetes, lakukanlah program-program pencegahan ya, supaya tidak terkena diabetes. Ya, macam-macam caranya ya. Salah satunya jagalah dan aturlah makanan ya. Terutama makanan-makanan yang mengandung karbohidrat ya, dikurangi, diatur ya. Jangan sampai makan berlebihan ya. Kita juga sudah membicarakan konsep Islam mengenai makanan ya. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum ya. Jangan berlebihan. Buat perubahan dalam gaya hidup ya, untuk mencegah atau menunda diabetes tipe 2 kalau sudah mengalami pradiabetes dan masalah kesehatan lainnya ya, yang bisa lebih serius ya karena adanya pradiabetes ya. Inilah apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini pradiabetes. Selanjutnya mengenai faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang mendapat pradiabetes. Apa saja faktor resiko ya, yang bisa menyebabkan seorang menderita pradiabetes ya. Insyaallah kita akan sambung dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.